Hai Sobat Tren, ketemu lagi dengan Top 7 Trend di sini. Indonesia kini sedang dihebohkan dengan kasus mega korupsi yang sangat mencengangkan. Bukan yang pertama, kasus mega korupsi di Indonesia ternyata sudah beberapa kali terjadi. Belum selesai persoalan korupsi di masa lalu, kasus-kasus baru terus bermunculan seiring berjalannya waktu. Bahkan banyak di antara para koruptor ini masih bebas berkeliaran. Tak tanggung-tanggung negara harus merugi triliunan rupiah akibat ulah para koruptor tersebut. Dan berikut kami rangkum top 7 kasus mega korupsi di Indonesia versi Top 7 Trend. 7. Korupsi fasilitas pendanaan jangka pendek Bank Senturi 6,742 triliun rupiah. Perkara korupsi yang pernah menghebohkan dan membuat negara mengalami kerugian besar adalah kasus pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek ke Bank Senturi. Dalam kasus ini, negara mengalami kerugian sebesar 689,394 miliar rupiah terkait pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek tersebut. Selain itu, negara juga mengalami kerugian hingga 6,742 triliun rupiah terkait kebijakan penetapan Bank Senturi sebagai bank yang bisa berdampak sistematik. 6. Korupsi Jiwasraya 16,8 triliun rupiah. Kasus korupsi dengan kerugian besar dan juga melibatkan sektor asuransi adalah perkara PT Asuransi Jiwasraya Persero. Dalam kasus ini, Jiwasraya gagal membayar polis kepada nasabah terkait investasi saving plan sebesar 12,4 triliun rupiah. Akibat kasus korupsi ini, negara mengalami kerugian sebesar 16,8 triliun rupiah. 5. Korupsi Asabri 22,7 triliun rupiah. Dalam kasus korupsi PT Asuransi Angkatan Bersenjata Indonesia atau Asabri Persero, negara harus merugi sebesar 22,7 triliun rupiah. Diketahui jajaran manajemen PT Asabri melakukan pengaturan transaksi berupa investasi saham dan reksadana bersama dengan pihak swasta. Sebanyak 7 orang telah divonis bersalah dalam kasus ini. Mereka adalah Adam Rahmat Damiri, Dirut Asabri tahun 2011 sampai dengan tahun 2016. Sony Wijaya, Dirut Asabri tahun 2016 sampai 2020. Dan Bahtiar Effendi, Direktur Investasi dan Keuangan Asabri tahun 2008 sampai dengan 2014. Kemudian Hari Setianto, Direktur Asabri tahun 2013 sampai dengan 2014. Dan tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Heru Hidayat, Direktur PT Trada Alam Minera dan Direktur PT Maxima Integra. Lukman Purnomo Sidi, Direktur Utama PT Prima Jaringan, serta Jimmy Sutopo, Direktur Jakarta Emiten Investor Relation. 4. Korupsi PT Trans-Pasifik Petrochemical Indotama 37,8 triliun rupiah. Kasus korupsi yang menyeret PT Trans-Pasifik Petrochemical Indotama dengan kerugian negara mencapai 2,7 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 37,8 triliun rupiah. Dalam kasus ini, mantan Kepala Migas Raden Priyono dan mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran Migas Joko Harsono telah divonis 12 tahun penjara. Sayangnya, mantan Presiden Direktur PT Trans-Pasifik Petrochemical Indotama, Honggo Wendratno yang divonis 16 tahun penjara kini masih berstatus buronan. 3. Korupsi penyerobotan lahan di Riau 78,8 triliun rupiah. Kasus penyerobotan lahan di Riau, Kejaksaan Agung berhasil mengungkap kasus korupsi yang menyeret PT Duta Palma Group. Pemilik PT Duta Palma Group, Surya Darmadi, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi penyerobotan lahan bersama mantan Bupati Indragiri Hulu periode 1998 sampai 2008. Surya Darmadi diduga
diduga melakukan korupsi dalam penyerobotan lahan seluas 37.095 hektar di wilayah Riau melalui PT Duta Palma Group telah merugikan negara sebesar 78,8 triliun rupiah. Usaha perkebunan kelapa sawit milik Surya ini dilakukan di dalam kawasan hutan di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, telah mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan. Akibat perbuatannya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis 15 tahun penjara terhadap Surya Darmadi dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan penjara pada 23 Februari 2023 lalu. 2. Korupsi BLBI 147,7 triliun rupiah. Kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI merupakan kasus korupsi yang terjadi saat krisis moneter menghantam tanah air pada tahun 1997. Ketika itu, puluhan bank tumbang akibat lonjakan utang dan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang ambruk. Alhasil, Bank Indonesia memberikan suntikan dana sebesar 147,7 triliun rupiah yang dibagikan kepada 48 bank agar tidak mengalami kolaps. Namun saat itu BI meminta agar dana tersebut dikembalikan kepada negara setelahnya. Hanya saja para obligor dan debitur justru mengemplang dana BLBI tersebut dan tidak mengembalikannya hingga saat ini. 1. Korupsi PT Timah 271 triliun rupiah. Kasus ini bermula Kejagung menetapkan 5 orang tersangka yang terkait dengan perkara dugaan tindakan pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Salah satunya adalah ex-direktur utama PT Timah Mokhtarija Pahlevi Tabrani. Terbaru kasus timah ini merugikan negara mencapai 271 triliun rupiah. Ini berhasil diungkap dengan menetapkan 16 tersangka termasuk 2 nama public figure, Helena Lim dan Harvey Mois. Kasus ini menjadi nomor 1 karena sesuai dampak kerugian lingkungan hingga 271 triliun rupiah. Kalau dilihat dari satelit, dari visualnya, kerusakan akibat penambangan liar ini luasnya 2 kali lipat luas Jakarta. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai top 7 kasus mega korupsi di Indonesia versi Top 7 Trend. Dan semoga tidak ada lagi kasus-kasus korupsi lainnya di Indonesia karena 1 triliun rupiah kerugian negara saja jika diwujudkan dalam bentuk rumah subsidi seharga 180 juta rupiah bisa membeli sebanyak sekitar 5.555 rumah. Dan dari beberapa kasus korupsi ini sudah berapa banyak rumah subsidi yang dapat dibangun guys dan digunakan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu. Dan masih banyak kasus korupsi lainnya yang tidak disampaikan di sini seperti kasus korupsi Hambalang, kasus korupsi IKTP, dan masih banyak kasus-kasus korupsi lainnya. Dan terima kasih sudah mengikuti Top 7 Trend dan jangan lupa sebelum meninggalkan video ini buat kamu-kamu yang belum subscribe, di-subscribe dulu. Dan buat kamu yang sudah subscribe, terima kasih banyak dan see you di next video menarik lainnya. Dadah!